Sosok legendaris Steve Jobs tidak hanya melegenda dalam industri teknologi, namun juga dalam cara presentasi. Seperti apa trik presentasi Steve Jobs? Apa yang berbeda? Dapatkah diterapkan pada gaya presentasi sehari-hari di kantor? Selamat datang di channel YouTube Pejuang Kantor, channel yang akan mengulas seputar kehidupan kantor, seperti bikin presentasi yang ciamik, CV yang menarik di mata HR, investasi yang cocok buat karyawan, dan pastinya masih banyak lagi. Pokoknya pantengin terus, selama belum jadi direktur, kita akan sharing hal-hal bermanfaat di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, karena like and subscribe itu gratis, sedangkan cicilan KPR kita masih tersisa 1 dekade lagi. Kali ini, kita akan bedah gaya presentasi dari seorang legenda teknologi, Steve Jobs, dan bagaimana kaitannya dengan gaya presentasi kantoran yang biasa kita buat. Steve Jobs lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco dari pasangan Joan Schiebel dan Abdul Fattah Jandali, seorang imigran Muslim asal Suriah. Terlahir dengan nama Abdul Latif Jandali, Steve Jobs kecil harus diserahkan ibunya untuk diadopsi karena hubungan yang tidak direstui orang tuanya. So, kalau hubungan kalian juga tidak direstui bukan artinya kalian bisa melahirkan Steve Jobs lainnya ya guys. Kerja yang benar, dapat gaji gede, baru auto disayang calon mertua. Jobs kecil diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs yang tinggal di Silicon Valley, sebuah kawasan industri elektronik di AS, dan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berani. Dia juga sempat kuliah selama 2 tahun, namun tidak selesai. Jobs kemudian bertemu dengan Steve Wozniak dan mendirikan Apple Computer Company di garasi rumahnya. Kecerdasan, keberanian, kegigihan, konsistensi membuahkan hasil. Si pabrikan dari garasi rumah menjadi salah satu perusahaan dengan tumbuh paling fenomenal di dalam sejarah Amerika Serikat. Pasang surut mewarnai perjalanan Apple Incorporation, bahkan Steve Jobs pernah hengkang dari Apple, perusahaan yang dia lahirkan sendiri dan dibesarkan selama kurang lebih 1 dekade sebelum kembali ke Apple. Steve Jobs tutup usia pada 2011 akibat kanker pankreas. Tangan dinginnya telah melahirkan karya-karya legendaris yang telah membawa perubahan gaya hidup masyarakat dunia. Oke, berikut tadi tentang sejarah singkat Steve Jobs. Sekarang, mari kita bahas gaya presentasinya dibanding dengan gaya presentasi kantoran, atau biasanya gaya kantoran ini sama dengan gaya yang biasa dipakai konsultan. Yang pertama, layout. Steve Jobs memiliki filosofi hidup yang mengusung simple dan minimalis, yang tercermin kuat dalam gaya berpakaiannya, turtleneck, celana jeans, sepatu Keds. Begitu juga dengan gaya presentasinya, simple, mudah dimengerti, eye-catching, menarik, dan informatif. Biasanya dalam satu slide hanya ada satu objek, berupa gambar, angka, atau kalimat. Dengan objek gambar atau huruf yang super besar dalam satu slide. Satu slide hanya membawa satu message. Latar belakangnya warna polos atau satu warna, sangat sederhana dan minimalis. Sedangkan untuk gaya konsultan, layoutnya rumit, grafiknya banyak, angka-angka statistik hasil analisa, melakukan perbandingan, tren pertumbuhan, dan lain-lain. Biasanya perlu waktu untuk mencerna slide ini, dan biasanya dalam satu slide harus ada satu kesimpulan yang dapat diambil oleh audiens. Yang kedua, level of detail. Slide presentasi Steve Jobs tidak menampilkan tingkat detail yang tinggi, atau istilahnya high level, hanya sebagai informasi secara garis besarnya saja. Audiens tidak akan mendapatkan informasi teknis dan detail dari presentasi Steve Jobs. Sedangkan untuk gaya konsultan, sebaliknya, akan menampilkan tingkat kedetailan yang tinggi, trennya seperti apa, hasil survei, hasil statistik pencapaian, persentase pertumbuhan, dan lain-lain. Pada prinsipnya, slide gaya ini dipahami oleh audiens sekalipun sedang tidak dipresentasikan dan hanya membaca printout-nya saja. Yang ketiga adalah wording. Wording juga sangat minimal digunakan, biasanya paling panjang satu kalimat, dengan font super besar pada angka yang akan ditekankan. Sangat simple, tidak ada objek lain di dalam slide, tidak ada bullet point. Pilihan kata yang digunakan sangat jualan banget, atau bahasa dewa, untuk menonjolkan kesan spektakuler. Contohnya, Apple reinvent the phone. Kalimat-kalimat yang dibawakan dalam bentuk cerita oleh Steve Jobs ketimbang ditulis di dalam slide, dan Jobs adalah pusat perhatiannya, bukan slide-nya. Sedangkan gaya pada konsultan, akan banyak terlihat kata-kata dan kalimat yang panjang, sepanjang diperlukan untuk menyampaikan informasi. Terus, kata-kata yang digunakan harus realistis dan proporsional sesuai dengan data. Tidak boleh ada kata-kata yang subjektif, seperti kata lumayan atau agak. Semuanya harus sesuai data.
Sobat kantor sekalian, kesimpulannya adalah, pertama, gaya presentasi Steve Jobs dan gaya konsultan sangat berbeda karena memiliki tujuan dan audiens yang berbeda. Yang kedua, tujuan dari presentasi gaya Steve Jobs biasanya lebih untuk sosialisasi, untuk marketing, jualan, dengan audiens pihak-pihak eksternal yang lebih mengharapkan informasi yang spektakuler tetapi dengan wawasan teknis yang dangkal, dan presentasi berjalan secara satu arah. Yang ketiga, sedangkan tujuan dari presentasi gaya konsultan biasanya untuk presentasi untuk laporan kinerja bulanan, monitoring project dengan audiens adalah atasan atau manajer atau bahkan direktur. Dan presentasinya berjalan dua arah. Anda ditanya-tanya, dicecar oleh audiens atau atas apa yang Anda tampilkan. Dalam kehidupan kantor, gaya presentasi yang dipakai cenderung ke arah konsultan. Mungkin dalam beberapa case bisa menggunakan gaya Steve Jobs, seperti presentasi atau sosialisasi ke pihak eksternal atau kuliah umum.